Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik.
Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.